Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah kecerdasan tiruan pertemuan yang ke-6 kita ngebahas tentang logika predikat. Logika proposisi dan logika predikat, di mana untuk logika proposisi, sebuah proposisi itu dianggap sebagai entitas tunggal. Kalau logika predikat itu proposisi dibedakan menjadi argumen, objek, dan predikat atau keterangan. Nah, untuk logika predikat digunakan untuk mempresentasikan hal-hal yang tidak dapat dipresentasikan dengan menggunakan logika proposisi. Di mana untuk sintaks penggunaan proposisi dalam logika predikat, P itu predikat, A itu argumen, di mana bisa berupa variabel atau konstanta. Contohnya misal diberikan premis-premis berikut, yaitu Tommy adalah seorang pria, T-nya besar, Septian adalah seorang pria, S-nya besar, Lukas adalah seorang pria, L-nya besar, di mana logika proposisi ketiga premis tersebut ditulis sebagai X, Y, dan Z, di mana dalam logika predikat ketiga premis tersebut cukup dituliskan sebagai P, X kecil, di mana jika argumen ditulis dalam sebuah huruf kecil, maka sebuah argumen tersebut adalah variabel yang dimana bisa diubah nilainya, dan argumen ditulis dalam huruf besar, maka argumen tersebut adalah konstanta yang dimana tidak bisa diubah nilainya. Oke, untuk operator, selain operator klasik, terdapat ada logika proposisi, implikasi, negasi, konjungsi, dan disjungsi, di mana terdapat juga operator tambahan, qualifier. Qualifier itu ada dua, universal, A terbalik, dan E ekstensial, di mana itu sebagai simbol E terbalik. Contohnya, Budi adalah seorang mahasiswa, di mana M-nya itu mahasiswa, B-nya itu Budi, terus Budi masuk jurusan TI, T-nya T-nya itu jurusan, B-nya itu Budi. Terus setiap pernyataan yang ketiga, setiap mahasiswa TI pasti mahasiswa komputer. Universal X, TX, implikasi, KX, di mana tidak setiap mahasiswa TI itu tidak setiap mahasiswa itu mahasiswa TI. Ya, begitu juga dengan pernyataan selanjutnya. Oke, untuk pengkonversian ke bentuk klausa itu di mana pindahkan semua qualifier ke depan tanpa mengubah urutan relatifnya, di mana hilangkan qualifier ekstensial, di mana universal X dan esensial Y, di mana P besar Y, X menjadi universal X, P, X, SXX, di mana buang semua awalan qualifier universal, gunakan aturan asosiatif dan distributif untuk mengkonversikan kalimat menjadi conjunction of disjunction, di mana kalau asosiatif itu X disjungsi Y sama dengan X disjungsi Y disjungsi Z. Kalau distributif, X konjungsi Y disjungsi Z sama dengan X disjungsi Z konjungsi Y disjungsi Z, di mana buat satu klausa terpisah untuk setiap konjungsi, standarisasi variabel di setiap klausa. Oke, contohnya seperti ini. Konversikan kalimat berikut menjadi klausa. Contohnya seperti ini. Oke, untuk penyelesaiannya menghilangkan implikasinya, mengurangi ruang lingkup negasi, memindahkan posisi qualifier, membuang awalan,
menggunakan hukum asosiatif. Oke, untuk algoritma resolusi, misalkan diberikan proposisi kesimpulan P dan beberapa aksioma atau basis pengetahuan awal, di mana itu ada 3. Konversikan semua F ke klausa, di mana 2. Negasikan P dan konversikan hasil negasi tersebut ke bentuk klausa, tambahkan ke himpunan klausa yang telah ada sebelumnya. 3. Kerjakan hingga terjadi kontradiksi atau proses tidak mengalami kemajuan, di mana dia ada 4. Yang pertama, seleksi 2 klausa. Terus habis itu substitusi variabel dengan konstanta yang sesuai. C. Bandingkan secara bersama-sama jika ada pasangan literal L dan negasi L, hilangkan dari hasil perbandingan. Yang keempat, jika hasil perbandingan berupa klausa kosong, maka ditemukan kontradiksi P benar. Jika tidak, tambahkan ke himpunan klausa yang telah ada. Oke, untuk contoh, diketahui basis pengetahuan sebagai berikut yang sudah berbentuk klausa M A A besar negasi X, di mana disjungsi TX begitu H K besar, ya. Dan selanjutnya, jika diberikan kesimpulan B A besar dan K besar, apakah kesimpulan tersebut benar? Nah, penyelesaiannya seperti ini, resolusinya, ya. Yang AX ini notasinya itu substitusinya itu X dengan A, ya. Oke.